Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian membuat paragraf HTML. Oke teman-teman, setelah kita belajar tentang mengenai apa itu HTML, tag, elemen, dan atribut, berikutnya kita akan belajar tentang elemen-elemen dasar pada HTML yang sering digunakan dalam membuat web. Mari kita mulai dengan mengenal elemen paragraf. Mari kita membuat paragraf di HTML. Jadi paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Paragraf pada HTML dibuat dengan tag P. Selain itu, tag P ini atau tag paragraf ini ada juga tag pendukung lainnya seperti div, AR, BR, dan pre. Contohnya ya teman-teman ya. Kita buka notepadnya. Nah ini div, AR, BR, dan pre. Oke, sebagai contoh kita akan buat contoh paragraf. Di sini kita buka dengan hit. Oke, terus kita title. Oke, titlenya kita buat ini tutorial paragraf di HTML. Oke, ya. Terus kita pindah ke body. Tutup body. Oke, kita buat contohnya. Kita buka pakai P dulu, diakhiri dengan P. Ini adalah sebuah paragraf. Oke, biar nggak kepanjangan, saya copyin aja. Yang berisi kalimat. Saya copyin aja. Saat ini sedang belajar tentang paragraf HTML. Oke, terus paragraf keduanya copy aja. Paragraf keduanya nanti kalian bisa contoh sendiri di video saya teman-teman. Paragraf keduanya lah mengenai paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling mendukung. Oke, kita tutup, kita simpan. Sekarang kita lihat hasilnya teman-teman. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Atribut untuk paragraf biasanya ditambahkan dengan beberapa atribut seperti line, ID, class, dan lain-lain. Oke, saya kasih tulisannya sini aja teman-teman. Biasanya paragraf ditambahkan dengan beberapa atribut seperti line, ID, class, dan lain-lain. Sebagai contoh, kita tambahkan align center di paragraf yang sudah kita buat. Oke, terus kita tambahkan yang bawahnya dengan right. Oke, kita save, kita jalankan teman-teman. Nah ini hasilnya. Atribut align merupakan atribut yang digunakan untuk perataan teks pada paragraf. Namun, menurut validator W3C, penggunaan tag ini sebaiknya digantikan dengan CSS. Mengapa demikian? Karena atribut align dapat merubah tampilan dari web. Ini sebenarnya tugas dari CSS. Tugas utama dari HTML adalah membuat struktur dasar dari sebuah web. Contoh, kita akan memberikan bagaimana perataan dengan menggunakan CSS teman-teman. Contohnya kita dengan justify. Kita ganti ini teman-teman. Terus yang bawah kita ganti stylenya dengan line center. Oke, kita save, kita jalankan.
kecilkan aja teman-teman ya, biar hasilnya kelihatan di sampingnya. Kita refresh, ya ini hasilnya dia. Kelihatan ya teman-teman, perataan dengan align justify, dan yang ini untuk menengahkan. Oke, kita lanjut dengan tag BR. Tag BR sebenarnya bukanlah tag untuk membuat paragraf, tapi tag ini biasanya digunakan untuk membantu tag paragraf. Fungsi utama tag BR adalah untuk membuat baris baru. Contohnya, oke, kita buat contoh ya, dan menggunakan tag BR. Saya copyin aja biar ada kepanjangan. Sorry, kita taruh di sini. Oke, kita save. Jadi tag BR ini adalah tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Cara menutupnya tambahkan saja garis miring seperti ini nih teman-teman. Oke, tag BR ini boleh tutup, boleh juga tidak. Namun sebaiknya tutup agar valid menurut validator W3C. Kita save, kita refresh. Nah seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut dengan tag HR untuk membuat garis. Sama seperti tag BR, tag HR juga bukanlah tag untuk membuat paragraf. Tag HR adalah merupakan tag yang digunakan untuk membuat garis lurus secara horizontal. Biasanya digunakan untuk memisahkan beberapa konten atau paragraf. Oke, kita mulai teman-teman. Kita buat yang untuk yang tag HR. Kita buat. Oke, terus kita tutup. Lalu kita lanjut buat yang HR-nya teman-teman, tag HR-nya. Lalu kita lanjutkan dengan yang paragraf yang lainnya. Maaf ini kurang rapi ya teman-teman, kita save aja lagi, kita refresh. Nah ini dia garisnya teman-teman. Jadi untuk membuat garis lurus teman-teman. Oke, kita lanjut dengan yang tag pre. Pada kasus itu kita ingin menampilkan paragraf dengan format yang lebih spesifik. Contohnya seperti pantun, puisi yang ditulis dengan garis baru dan juga indentasi. Hal ini juga bisa dilakukan dengan bantuan tag BR teman-teman. Namun ada juga tag lain yang bisa jadi alternatif, yaitu tag pre atau pre-formatting panjangannya, merupakan tag yang digunakan untuk penampilan teks atau paragraf dalam format yang sudah ditentukan di HTML. Oke, sebagai contoh kita buat ya teman-teman. Saya copyin aja, kita masukin hasilnya di sini teman-teman. Oke, kita save. Ini mulai dari sini teman-teman ya. Dari sini nih, hujan bulan Juni. Kita refresh, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah ini dia. Dengan tag pre ya teman-teman ya. Ini contohnya hujan bulan Juni. Oke, bagus nggak hasilnya? Jadi coba perhatikan. Paragraf yang kita buat di dalam kode HTML akan ditampilkan dengan format yang sama seperti yang kita tulis di sana, jadi teman-teman. Jadinya sama persis nih, sesuai yang kita udah tulis. Jadi pakai sintak pre. Karena tag ini merupakan font monospace atau Courier New di Windows teman-teman. Oke, kita lanjutkan dengan tag p versus tag div. Tag p dan tag div memiliki perilaku yang hampir sama.
Tapi tag div sebenarnya bukanlah tag untuk membuat paragraf, melainkan tag untuk membuat layout web. Kadang tag div sering digunakan untuk membuat paragraf, teman-teman. Contohnya ya teman-teman, kita buat ya. Kita buat maaf ini kurang rapi ya. Ini div, kita tutup dengan slash div. Oke. Terus kita buat lagi div yang barunya, tutup dengan div lagi. Ini contoh yang div ya teman-teman. Kita save, kita refresh. Nah ini hasilnya teman-teman. Kelihatan? Jadi ini boleh-boleh saja, tapi hasilnya tidak akan sama seperti tag p atau tag paragraf teman-teman. Ya, oke. Jadi paragraf yang dibuat dengan tag div tidak akan memiliki jarak margin antar paragraf. Jadi dia nggak memiliki margin atau jarak antar paragraf. Kalau yang ini kan ada kan, katakan jaraknya kan. Ini nggak ada. Dia langsung dempet aja. Kalau ini kan ada nih yang atas. Oke, tag div ini biasanya digunakan untuk membungkus teks yang ada di luar artikel. Contohnya teks pada footer, header, sidebar, dan lain-lain teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja dulu teman-teman yang akan saya ajarkan pada hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan lebih detailnya lagi, kita akan tambahkan pada video berikutnya teman-teman. Terima kasih dan selamat mencoba.